Malam ini kita akan menyaksikan pertunjukan teater dengan judul Tineng yang terinspirasi dari Kawi Sunda Kembang Tanjung Paninengan karya Mang Koko. Pertunjukan ini merupakan kerjasama teater pabrik dengan Dana Indonesiana dalam program Stimulan Kegiatan Ekspresi Budaya 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Anaking Cimat Awaking Lamun Emak Mulung Tanjung Rejeng Hidup Kasuat-suat nyepi pikiran, hariring eling ku eling kana Tanjung nu dipulung, kembang Tanjung nu nyengitan pakarangan, nu nyengitan hate urang paninengan. Inilah dia pertunjukan teater pabrik dengan judul Tineng. Selamat menyaksikan. Assalatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin ya Assalatu wassalamu alaihi ya nasiral huda ya khairu Assalatu wassalamu alaihi ya nasiral haqqi ya Rasulullah
Kongkorongok hayam jadi tanda waktu kami terbangun dan beraktivitas. Pagi yang dingin selalu menjadi pertanda mulainya aktivitas kami. Sebagai orang desa yang tinggal di antara tegaknya gunung, hamparan sawah, dan lembah yang selalu basah, kami akan memulai kehidupan sebelum cahaya matahari mulai menyingsing, atau sering kami sebut balebat. Saat matahari mulai menyingsing, menebarkan berkas sinarnya di antara dedaunan dan ranting pohon. Hangat matahari dari balik gunung akan perlahan menyentuh setiap tubuh yang menyaksikannya. Begitu indah adegan pagi hari bagi kami. Di sebelah kiri rumahku ada sebuah pohon tanjung yang selalu menambah syahdu pagi hari. Hampir setiap pagi, aku selalu memunguti bunganya. Kata ibuku, dulu pohon tanjung adalah salah satu pohon yang kerap ditanam di depan rumah, selain pohon beringin, sawo, atau kemuning. Tanjung adalah perpaduan dari kata tak dan jung. Kata tak berasal dari kata tanda, dan jung diartikan sebagai ajunjung. Paduan kedua kata tersebut menyiratkan ajakan kepada semua orang untuk selalu menjunjung tinggi ajaran agama. Itulah yang selalu ayah dan ibuku ajarkan, bahwa agama mengajak kita untuk selalu ingat bahwa hidup hanya sementara. Akan ada dunia kekal yang akan kita hadapi nanti. Maka belajarlah agama agar hidup kita terjaga. Ayah dulu selalu mengajakku mengaji. Kami selalu berangkat berdua melalui pematang sawah. Kami berangkat setelah salat asar ke rumah Haji Kurdi di daerah Pasir. Setelah salat Isya, biasanya kami pulang. Ayah dulu selalu membawa cempor atau obor untuk menerangi jalan kembali ke rumah. Selama mengaji di sana, aku banyak belajar tentang pentingnya sholat, siksa kubur, surga dan neraka. Tak lupa, aku pun belajar safinah, nahwu sorof, fikih dan yang lainnya. Beranjak dewasa, akhirnya aku tidak hanya mengaji di sana, namun aku menjadi santri yang ngobong atau tinggal di pesantren Haji Kurdi. Ilmu agama banyak aku dapatkan di sana. Sedari lepas sekolah dasar, aku sudah memulai menjadi santri. Sekitar 5 tahun, aku sudah menjadi santri di sana. Dan di sana pula, aku bertemu dengan Mukhlis.
juga seorang santri. Umurnya terpaut 2 tahun di atasku. Aku selalu mencuri pandang jika akan berangkat ke surau untuk menjalankan salat berjamaah. Dan aku pun sadar bahwa ia selalu membalas pandanganku. Aku selalu ingat tatapan matanya yang sedikit tajam, namun tetap bersahaja. Pernah sekali kami berpapasan di persimpangan antara kobong perempuan dan kobong laki-laki. Dan kebetulan waktu itu aku bersama Hasna temanku. Aku menatapnya yang berjalan sendirian menuju kobong. Dan dia pun pasti sadar bahwa aku memperhatikannya. Namun, dia tetap merunduk. Karena menatap wanita, hukumnya tidak baik. Apalagi sampai menimbulkan nafsu. Maklum, Mukhlis adalah salah satu santri yang taat. Saat berpapasan, aku tersenyum tersipu. Dan Mukhlis pun tersenyum malu. Waktu itu, Hasna bercanda dan mendorong badanku hingga menabrak badan Mukhlis. Si Anah nanyakeun. Dialog bercandaan Hasna membuat aku tidak tahu harus berkata apa. Wajahku memerah karena malu. Hasna kadang memang keterlaluan. Hente, aku sembari bergetar berkata seperti itu. Mukhlis selalu saja melempar senyuman, walau ia pun terlihat sedikit malu. Dan ia melaju lebih cepat menuju kobongnya. Hasna, ari kamu teh nanaonan? Malu aku teh. Adeh, ari kamu malu-malu teuing, ngomong aja atuh ari suka mah. Jawab Hasna sembari tertawa, melanjutkan perjalanan menuju surau. Hal yang tabu dan tidak boleh di pesantren. Kami menjalin hubungan saling suka, bahkan pacaran. Jika Pak Haji Kurdi tahu, kami bisa dihukum. Namun, perasaan siapa yang bisa melarang? Dan perasaan kami tidak bisa dihindari. Hingga Pak Haji Kurdi tahu. Tak lama setelah Pak Haji Kurdi tahu, kami dimediasi untuk ta'aruf dan melanjutkan menuju pernikahan. Ayah dan ibuku setuju, apalagi mengetahui Mukhlis adalah salah satu santri terbaik dan merupakan keturunan Kiai Mahmud pemilik pesantren di daerah Tegalan. Dan memang pada waktu itu usiaku dan Mukhlis telah dianggap cukup untuk menikah. Waktu itu usiaku 16 tahun dan Mukhlis 18 tahun.
menikah dengan sederhana, namun begitu sakral karena disaksikan oleh para kiai dan ustadz pengajar pesantren di daerah Tegalan. Setelah sah menikah, kami berdua memutuskan untuk berhenti pesantren dan kembali ke kampung halaman Mukhlis. Kami berdua memutuskan untuk mengajar mengaji anak-anak di sekitar rumah, sehingga ilmu yang kami peroleh bisa kami amalkan. Alif wa fatah, alif wa basain, alif wa dhamma, alif wa kataba, wa kasrabi, Nikmat rasanya menjalin hubungan keluarga kecil, tinggal di rumah kecil, dan memulai semuanya bersama. Hampir setiap maghrib, rumah kami riuh oleh anak-anak yang belajar mengaji. Walaupun kami berdua belum diberi amanah untuk memiliki anak sendiri, tapi tak apa, belum rezeki dari Gusti Allah untuk menyandang predikat sebagai ayah dan ibu. Berjalan 2 tahun pernikahan, aku hamil. Pernah rasanya tak percaya waktu itu aku hamil. Namun setelah bertanya pada indung berang, dan dia memeriksa perutku dengan sedikit pijatan, dan dia memastikan bahwa aku memang hamil. Bahagia bukan kepalang. Akhirnya aku dan Mukhlis diberi kesempatan untuk menjadi orang tua. Hampir setiap hari kami bercerita tentang masa depan anak kami. Siapa namanya, di mana kelak akan pesantren, dan banyak sekali. Padahal kami berdua belum tahu kelak anak kami laki-laki atau perempuan. Itu seuneu geus gahuru deui. Bedil geusing papalatusan deui. Itu digirang imah geus didarurup deui. Itu di pasir getih geus ngamalir deui. Gerombolan geus kitu tegana nyiksa dulur-dulur urang, geus ngajarah deui imah-imah batur urang. Di Bingawati, Kampung Cangklek, Kabupaten Cianjur, pos militer didirikan untuk menghadang gerombolan dari arah Gunung Gede dan Gunung Gemuruh. Namun, pos dan seluruh tempat di Bingawati malah dibakar oleh gerombolan. Tak ada yang tersisa
Bangunan pos dan para penghuninya hangus, bahkan nyaris menjadi abu. Mang Obi atau Sersan Mayor Obi tilar merengkel tutung kawas areng. Aku Kasa bin Sukadma. Pada tahun 1961 usiaku 17 tahun. Tepat pada hari kemerdekaan RI yang ke-16 tahun. Waktu itu sekitar pukul 24.00 gerombolan datang menyerang kampungku, Desa Parentas, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Aku berlari di antara semak-semak dan bersembunyi di tengah pematang sawah. Waktu itu aku sendiri dan keadaan begitu gelap gulita. Tapi entah kenapa gerombolan itu berhasil menemukanku yang bersembunyi di antara padi-padi yang menguning. Seketika aku diseret oleh 6 orang gerombolan dan mereka langsung membacok tanganku dengan golok panjangnya. Tanganku langsung putus. Darah berceceran di kuningnya pohon padi. Badanku lemas. Seketika aku tersungkur. Aku pastikan aku akan mati malam itu. Badanku tak bisa digerakkan lagi. Semua menjadi gelap seketika. Ketika sadar hari telah terang, ternyata aku masih hidup. Mungkin gerombolan itu berpikir aku langsung mati setelah ditebasnya, dan kemudian mereka langsung pergi. Kabar yang kudapatkan, 51 orang warga desa mati, puluhan lainnya luka-luka, 3 prajurit gugur, dan hanya 1 orang gerombolan yang mati di malam yang mengenaskan itu. Malam itu seharusnya kami bersorak-sorai dalam kegembiraan kemerdekaan. Tapi ternyata desa kami malah menjadi lautan darah. Lor, gasawa alasan deui. Hayu orang gabung jeung pasukan Siliwangi. Hayu orang Bajoang. Hayu orang Rojong operasi pagar bitis. Orang walas gitu dulu-dulu. Orang geus ngucur berita salah. Orang tewak di rombolan. Yen ambeh orang bisa hirup tenang. Dageung ku hirup kawas kieu. Lor, hayu orang babarengan bantuan negara. Kebahagiaan kami tinggal di tengah desa yang sunyi. Ada getir yang tak bisa kami elakkan. Di luar sana, orang leweng atau gerombolan berkeliaran dan masuk ke hutan-hutan. Terkadang mereka membakar rumah warga, menjarah dan membunuh. Bukan aku dan Kang Muklis tidak tahu. Kami tahu. Tapi kami hanya tidak ingin tahu. Agar kami bisa hidup tenang.
hati terdalam. Kang Muklis pun tidak bisa melihat kejadian ini bukan masalah besar bagi bangsa ini. Apalagi kejadian ini sangat menyangkut pada agama yang kami anut. Malah, jika kami tak membantu negara ini memberantas gerombolan, mungkin saja kami juga bisa dianggap sebagai gerombolan pula. Sekitar pukul 8 malam, selepas salat Isya, suamiku berangkat bersama beberapa warga lain. Mereka bersiap untuk menjadi pasukan pagar bitis. Nama pasukan yang khusus dibentuk dari masyarakat untuk menutup ruang gerak gerombolan yang berada di gunung dan di tengah hutan. Masih saja aku ingat waktu itu. Aku sedang mengandung 5 bulan. Dan sebelum suamiku berangkat, ia mencium perutku yang sedang mengandung. Doakan aku. Semoga aku bisa kembali dengan selamat dan menyaksikan anak kita lahir dan mengajarkannya ilmu agama hingga dewasa kelak. Begitu lirih suaranya, hingga aku selalu mengingatnya hingga kini. Luar biasa rasanya malam itu. Tubuhku bergetar tak karuan. Sedih dan takut rasanya. Air mataku berlinang deras melepas kepergian Kang Muklis. Entah mengapa, malam yang sunyi itu begitu terasa haru. Kakinya bersama warga lain menembus rukun Awi sembari membawa obor sebagai penerang jalan. Aku saksikan ia pergi dari balik jendela rumah hingga hilang di telan gelap malam. Belum ada kabar berita yang aku dengar. Aku pun tidak banyak bertanya pada warga lain. Ya, karena memang di desaku keadaannya semakin mencekam. Tidak banyak warga yang berani keluar rumah. Apalagi hampir seluruh kaum laki-laki pergi untuk menjadi pasukan pagar betis. Yang tinggal di desaku hanya ibu-ibu, para orang tua, anak-anak, dan beberapa lelaki yang meronda menjaga desa ini secara bergantian. Hari kedua dan ketiga,
Aku semakin cemas karena belum ada pasukan yang kembali dari medan perang. Suasana di desa masih sama sepi seperti kota mati. Setiap malam hanya terdengar suara jangkrik dan hewan malam. Di siang hari hanya ada beberapa warga yang berani berladang. Namun tak lama mereka pergi ke ladang. Mereka langsung pulang dan kembali berdiam diri di rumahnya masing-masing. Cek! Aja! Cek Ana! Siang itu, tepat hari keempat, aku mendengar seorang laki-laki berteriak, memanggil namaku dari luar rumah. Sontak aku bergegas untuk melihat siapa yang memanggilku. Cek! Aja! Itu pasukan Gas Maluran, Cek! Alhamdulillah, Kang. Tos rengse perang teh. Tos aleleh gerombolan teh. Acan aja. Masih kene loba gerombolan di luhur gunung nu can daek turun. Masih kene ngalawan. Masih kene loba nu caricing di luhur gunung. Lalu, bagaimana dengan pasukan kita? Apakah mereka ikut pulang? Lalu bagaimana dengan suamiku? Apakah dia juga ikut pulang? Mengapa kau terdiam? Bagaimana dengan suamiku? Apakah dia juga ikut pulang denganmu? Kang Muklis, malam tadi dia tertembak, Cek. Saat berlindung dari serangan gerombolan, Kang Muklis tidak sempat berlari ataupun menyelamatkan diri. Dia tertembak dan tewas, Cek. Dan sekarang jasadnya sedang menuju kemari. Apa? Apa kau bilang? Kang Muklis tewas. Allahu Akbar. Ya Allah. Nah, kieu teuing nasib diri. Malam itu, air mataku pecah tak karuan. Aku seorang istri dan calon ibu, ditinggalkan oleh seorang suami yang tewas di medan perang. Kemarahan dan kebencianku meradang. Mereka para gerombolan tak berperi kemanusiaan. Mereka telah merenggut suamiku, orang terkasih dalam hidupku. Hari itu aku membenci semua orang, termasuk membenci diriku sendiri. Mengapa aku mengizinkan suamiku untuk membela negara ini? Padahal jika tidak, mungkin saja aku masih bisa hidup bersamanya hingga tua nanti. Namun, bersedih pun percuma. Tidak ada air mata yang bisa mengembalikan nyawa manusia.
saat tekedah ngumbar kawas dangang resmo laas-laas wilujeng angkat urang luaskeun ku ikhlas dijancapkeun ku sewu memanis tanpa kecap pileleyan wilujeng angkat Akang dah aku tega teuing ninggalkeun abi. Nah aku tega teuing ninggalkeun si Utun Inji. Abi moal kiat Kang ngagedekeun ieu budak sorangan. Abi moal kiat. Cenah cek akang arek ngajarkeun ilmu agama ka si Utun. Nah akang bohong. Nah akang gak ninggalkeun abi. Kumaha nasib ieu diri Kang. Daya pamuntangan pisan. Jawab Kang, jawab. Didengarnya, jasadnya tak bergerak, tak bergeming sama sekali. Hari itu aku hilang akal karena kepergian suamiku. Sakit tak terkira rasanya. Sesak dada ini membayangkan hari yang kelam itu. Hari yang tak pernah bisa kulupakan.
lahir kelak, kau tidak akan bisa melihat wajah ayahmu. Laki-laki yang taat beragama, laki-laki yang penuh tanggung jawab, laki-laki yang selalu membahagiakanku. Nah, maafkan aku kalau kau tidak bisa diantar mengaji oleh ayahmu. Nah, maafkan aku. Kau hanya tahu ibu tanpa mengenal ayah. Sungguh aku membenci diriku sendiri. Sungguh aku membenci semua ini. Mengapa ini terjadi padaku? Aduh, Gusti. Mengapa ini terjadi padaku? Basa emak mulung Tanjung rebun-rebun di pakarangan nu remis kene harita keur kakandungan ku hidup geus 4 tahun ka tukang manyipta mulung bentang nu marurak peting tadi bentang sengit ditiiran pangangguran anak king cemat awaking basa emak bulung Tanjung rejeng hidup bet henteu sangka aya nu datang di gunung rek ngabejakeun bapa hideung nu opat poe teu mulang ngepung gunung pangger
Harita waktu layona geus datang, macari ieu palilihan, ras kahideung ieu nakandungan utun inci budak yatim dedeh teuing. Harita waktu layon geus digotong, emak inget ieung kana Tanjung, dikalungkeun na pasaran kembang asih panganggesan ieung ti duaan. Anaking jimat awaking, lamun emang mulung Tanjung rejeung hideung, kasuat-suat nyapi pikiran, tapi kedalna teh ku hari iring. Hariring elingku eling kana Tanjung nu dipulung kembang Tanjung nu nyengitan pakarangan, nu nyengitan hati urang Anaking jimat awaking, lamun emang mulung Tanjung rejeng hidup, kasuat-suat nyapi pikiran, tapi kedalna ku hariring, hariring eling ku eling kana Tanjung di dipulung, kembang Tanjung nu nyengitan pakarangan, nu nyengitan hate urang, paninengan. Kenapa? Tim produksi pertunjukan teater pabrik dalam pertunjukan Tinang, penata musik dan tim musik Sukabumi Enda Tradisional, penata gerak Sanggar Gumintang. Para pelaku Tandu 1 Riko Putra Gumilang, Tandu 2 Agung, penari 1 Yasa Aurora Zahwa, penari 2 Elvina Fadiah, Muhlis
Muhammad Faizal Hikmatiar. Warga Yanuar Abdul Jabar. Ana Nur Aulia. Penulis naskah dan sutradara Adai Dayari. Dan tim produksi Teater Pabrik. Terima kasih kepada seluruh pendukung pertunjukan ini, khususnya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sampai jumpa lagi dalam pertunjukan teater pabrik lainnya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.